Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Hujan turun sejak sore, membasahi jalan tanah di Kampung Kedaung hingga berubah seperti bubur coklat lengket. Angin dingin menyusup dari selap pohon bambu yang berjajar di pinggir pematang sawah. Malam itu kampung tampak lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara jangkrik terdengar pelan, seolah ikut bersembunyi dari sesuatu yang tak terlihat. Di ujung kampung berdiri rumah paling besar di antara bangunan lain. Dindingnya dari kayu tua berwarna hitam kusam, atapnya tinggi seperti rumah zaman kolonial. Sementara lampu gantung di teras memancarkan cahaya kuning redup menyerupai mata orang mengantuk. Rumah itu milik Karno, rentenir yang namanya dikenal seluruh warga. Tak ada yang benar-benar menyukai Karno, tetapi hampir semua orang pernah berutang padanya. Pria tua itu selalu muncul saat warga sedang terdesak. Ketika panen gagal, ia datang membawa uang. Saat anak sakit dan butuh biaya rumah sakit, ia mengetuk pintu sambil tersenyum ramah. Bahkan ketika ada yang kehilangan pekerjaan, Karno menawarkan bantuan tanpa banyak pertanyaan. Bayarnya pelan-pelan saja. Begitu kalimat yang sering keluar dari mulutnya. Nada bicaranya lembut, seperti air hangat di tengah malam dingin. Namun entah mengapa, setiap orang yang menerima bantuannya selalu berubah murung setelah beberapa bulan. Wajah mereka tampak cekung, mata sulit tidur, dan gerak-geriknya seperti seseorang yang sedang terus dikejar bayangan. Malam itu, seorang lelaki bernama Warto berjalan tergesa melewati jalan kampung sambil menutupi kepala dengan karung bekas pupuk. Nafasnya berat, bajunya basah kuyup. Sesekali ia menoleh ke belakang, seolah ada sesuatu mengikuti langkahnya. Rumah-rumah warga sudah gelap, tak ada yang membuka pintu. Hanya suara hujan dan sandal Warto yang menampar lumpur. Ia berhenti di depan rumah Karno. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu kayu tua. Tok, tok, tok. Tak lama kemudian, pintu buka perlahan. Bau dupa langsung menyelinap keluar bercampur aroma tanah basah. Karno berdiri sambil membawa lampu minyak kecil. Sorot matanya aneh, tenang tetapi terasa kosong. "Masuk toh," ucapnya pelan. Warto menelan ludah sebelum melangkah masuk. Ruangan dalam rumah itu remang-remang. Dinding dipenuhi lemari kayu dan tumpukan buku tebal. Di sudut ruangan terdapat meja panjang dengan banyak lilin menyala. Asap tipis melayang seperti kabut di kuburan sehabis hujan. "Aku belum punya uang lagi, Pak. Beri waktu sampai panen berikutnya." Suara Warto bergetar. Karno menyenyum tipis. Senyumnya seperti topeng wayang tua. Diam tetapi sulit ditebak maksudnya. Utang tetap utang. "Saya janji bayar." "Kamu sudah bilang begitu 3 bulan. Warto menunduk. Keringat dingin muncul di pelipisnya meski udara malam menusuk bulang. Karno berjalan mendekat sambil membawa buku besar berwarna hitam. Sampulnya tampak lembab seperti sering terkena air. Saat dibuka, halaman-halamannya dipenuhi tulisan merah menyerupai bercak darah kering. "Namamu masih ada di sini," bisiknya. Warto memandang buku itu dengan wajah pucat. Entah kenapa dadanya terasa sesak hanya dengan melihat tulisan namanya sendiri. Di luar rumah, petir menyambar keras. Brak! Lampu minyak bergoyang pelan. Untuk sesaat, Warto melihat bayangan hitam berdiri di belakang Karno.
tingginya hampir menyentuh langit-langit rumah. Bentuknya samar seperti asap, tetapi matanya menyala merah. Warto mundur ketakutan. Ah, apa itu? Karno tetap senyum. Hanya penagih. Malam semakin larut, hujan belum berhenti. Tak ada seorang pun melihat Warto keluar dari rumah itu lagi. Keesokan paginya, warga mulai gempar. Istri Warto menangis histeris di depan rumah. Sandal suaminya ditemukan di dekat sumur belakang, tetapi orangnya menghilang tanpa jejak. Tak ada bekas darah, tak ada tanda perkelahian. Sawah, sungai, bahkan kebun bambu sudah diperiksa bersama-sama, namun hasilnya kosong. Seolah tubuh Warto ditelan bumi. Beberapa warga mulai berbisik pelan di warung kopi. Sudah yang ketiga tahun ini, semua punya utang ke Karno. Jangan sembarang bicara kalau masih ingin hidup tenang. Kalimat terakhir langsung membuat suasana diam. Tak ada yang berani melanjutkan. Di kejauhan, rumah Karno tetap berdiri sunyi di terpak kabut pagi. Dari terasnya, pria tua itu memandang kerumunan warga sambil menghisap rokok kretek perlahan. Matanya dingin seperti genangan air di atas batu kuburan. Dan tanpa diketahui siapapun, di ruang belakang rumahnya, buku hitam itu kembali terbuka sendiri. Tulisan nama Warto perlahan hilang dari halaman. Kampung Kedaung tidak pernah benar-benar ramai setelah hilangnya Warto. Suasana berubah seperti langit mendung yang menggantung terlalu lama. Berat, pengap, dan membuat dada terasa sempit. Orang-orang masih pergi ke sawah, membuka warung serta menghadiri pengajian malam. Tetapi percakapan mereka kini dipenuhi bisikan pelan dan tatapan waspada. Nama Karno mulai disebut seperti pantangan. Tak ada yang berani menuduh terang-terangan, namun rasa takut menyebar pelan seperti akar pohon beringin yang merambat di bawah tanah. Tidak terlihat, tetapi diam-diam mencengkeram. Di rumah kecil dekat sungai, Raka duduk termenung sambil menatap hujan gerimis dari jendela bambu. Pemuda berusia 25 tahun itu masih belum percaya sahabatnya hilang begitu saja. Sejak kecil ia mengenal Warto sebagai pekerja keras. Lelaki itu bukan tipe yang kabur meninggalkan keluarga. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan firasat itu terus mengganggu pikirannya. Di atas meja terdapat secangkir kopi yang sudah dingin. Asapnya hilang sejak lama, sama seperti ketenangan dalam kepala Raka. Sejak kabar kehilangan Warto menyebar, tidur menjadi sulit. Setiap memejamkan mata, ia selalu teringat wajah pucat sahabatnya beberapa hari sebelum menghilang. Waktu itu, Warto pernah datang malam-malam. Bajunya lusuh, matanya merah, tangannya gemetar seperti orang demam. "Aku merasa terus diikuti," katanya lirih. Raka awalnya menganggap itu hanya tekanan karena utang. Namun kini ucapan tersebut terdengar berbeda, lebih menyerupai peringatan daripada keluhan. Tok, tok, tok. Lamunan Raka buyar ketika seseorang mengetuk pintu. Ia membuka perlahan. Di depan rumah berdiri Darsih, istri Warto. Perempuan itu tampak jauh lebih kurus dibanding beberapa hari lalu. Lingkar hitam menghiasi bawah matanya seperti bekas luka yang tidak terlihat. "Ada sesuatu yang harus kamu lihat," katanya pelan. Raka langsung mengambil jaket lusuhnya lalu mengikuti Darsih menuju rumah Warto. Jalan setapak terasa licin akibat hujan semalaman. Pohon-pohon pisang di pinggir jalan bergoyang tertiup angin seperti bayangan manusia yang sedang melambai. Sesampainya di sana, suasana rumah tampak berantakan. Lemari terbuka, kasur tergulung, seisi ruangan seperti habis digeledah. "Aku menemukan ini di bawah dipan," ujar Darsih sambil menyerahkan secarik kertas kusam. Raka membukanya perlahan. Tulisan tangan Warto memenuhi permukaan kertas dengan tinta yang sudah sedikit luntur. Kalimat pertama langsung membuat tengkuk Raka merinding. "Kalau aku hilang, jangan cari aku ke sungai atau hutan. Cari ke rumah Karno." Nafas Raka tertahan. Ia melanjutkan membaca. "Ada suara aneh tiap malam dari belakang rumahnya. Aku pernah lihat orang masuk ke sana, tapi tidak pernah keluar lagi. Aku juga melihat buku besar yang bergerak sendiri seperti hidup."
Tangan Raka mengempal tanpa sadar. Darsih menatapnya cemas. Apa Mas Warto dibunuh? Raka tidak langsung menjawab. Di luar angin bertiup lebih kencang hingga dinding bambu mengeluarkan bunyi berderit panjang. Suara itu terdengar seperti rintihan seseorang yang kesakitan. Aku belum tahu, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Malam harinya, rasa penasaran mendorong Raka mendatangi rumah Karno diam-diam. Langit gelap tanpa bulan, kabut turun tipis menyelimuti jalan kampung hingga suasana terlihat seperti dunia yang kehilangan warna. Langkahnya pelan, jantungnya berdetak keras. Rumah Karno berdiri sunyi di balik pohon mangga tua. Dari kejauhan, bangunan itu tampak seperti makhluk besar yang sedang tidur sambil mengawasi sekeliling. Raka bersembunyi di dekat pagar bambu yang mulai lapuk. Lampu di dalam rumah masih menyala redup. Lalu, ia mendengar suara. Bukan suara manusia biasa, melainkan gumaman rendah bercampur desisan panjang seperti bisikan ular di lubang gelap. Raka mendekat perlahan ke jendela samping dan seketika tubuhnya membeku. Di dalam ruangan, Karno duduk sendirian di depan meja panjang. Lilin-lilin menyala mengelilinginya membentuk lingkaran. Buku hitam besar terbuka di hadapannya. Namun yang membuat Raka hampir kehilangan nafas adalah isi ruangan itu. Bayangan hitam berdiri di setiap sudut rumah. Tinggi, kurus, diam tanpa wajah. Jumlahnya lebih dari 5. Mereka tidak bergerak, tetapi seluruh kepalanya menghadap ke arah Karno seperti anjing lapar menunggu perintah majikan. Lalu Karno mengambil pisau kecil dan menggores jarinya sendiri. Darah menetes ke halaman buku. Seketika, lilin menyala lebih terang. Suara bisikan memenuhi ruangan. Utang harus dibayar. Raka mundur perlahan dengan wajah pucat. Kakinya gemetar hebat. Saat itulah, papan kayu di bawah sandal kirinya berbunyi keras. Krek. Semua bayangan hitam langsung berhenti bersamaan. Suasana mendadak sunyi. Perlahan, Karno menoleh ke arah jendela. Senyumnya muncul sedikit demi sedikit, tapi matanya tidak terlihat seperti manusia, lebih menyerupai lubang gelap tanpa dasar. Keluar, bisiknya lirih. Detik berikutnya, salah satu bayangan hitam bergerak cepat menuju jendela. Raka langsung berlari sekuat tenaga, menembus hujan dan lumpur. Nafasnya memburu, dadanya terasa terbakar. Dari belakang ia mendengar langkah banyak kaki mengejar, padahal jalan kampung kosong. Ia tidak berani menoleh, karena jauh di dalam pikirannya, Raka tahu kalau sampai melihat sosok itu dengan jelas, mungkin ia tidak akan kembali hidup-hidup. Raka baru berhenti berlari ketika azan subuh terdengar dari ujung kampung. Nafasnya kacau. Keringat bercampur air hujan mengalir dari wajah hingga leher. Dadanya naik turun seperti pompa tua yang dipaksa bekerja terlalu keras. Ia bersandar di batang pohon randu dekat pematang sawah sambil mencoba menenangkan pikiran. Namun bayangan yang dilihat di rumah Karno terus berputar dalam kepalanya. Makhluk hitam itu bukan halusinasi. Ia yakin. Tatapan kosong tanpa wajah tadi terasa terlalu nyata untuk disebut mimpi. Kabut pagi turun perlahan di atas sawah. Dari kejauhan, kampung Kedaung terlihat pucat seperti tubuh orang sakit. Atap rumah basah terkena embun, sementara suara ayam berkokok terdengar sayup di antara angin dingin. Biasanya pagi membawa rasa tenang, tetapi hari itu suasana justru terasa ganjil, seolah kampung tersebut sedang menyimpan rahasia busuk di bawah tanahnya sendiri. Raka pulang dengan langkah cepat. Sesampainya di rumah, ibunya langsung menghampiri. "Kamu dari mana?" tanyanya cemas. "Keluar sebentar." "Kamu habis dari rumah Karno ya?" Pertanyaan itu membuat Raka terdiam. Wajah perempuan tua itu mendadak pucat. "Jangan dekat-dekat sama orang itu," katanya lirih. "Banyak hal buruk terjadi sejak dia tinggal di sini." Raka mengerutkan dahi. Memangnya Karno bukan orang asli kampung? Ibunya menggeleng pelan. Dia datang sekitar 20 tahun lalu. Awalnya miskin sekali. Rumahnya cuma gubuk kecil dekat kuburan bambu. Tapi setelah beberapa bulan, hidupnya berubah mendadak. Berubah bagaimana? Uangnya seperti tidak pernah habis. Kalimat itu menggantung di udara seperti asap dapur yang sulit hilang.
Raka duduk perlahan. Ibunya menatap keluar jendela sebelum kembali berbicara. Dulu pernah ada keluarga yang hilang juga, sama seperti sekarang. Mendadak lenyap setelah terlilit utang. Kenapa tidak dilaporkan? Sudah, tapi tidak pernah ada bukti. Suasana mendadak hening. Hanya terdengar bunyi sendok jatuh dari dapur belakang. Raka mulai sadar bahwa hilangnya Warto mungkin hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam berikutnya, rasa penasaran kembali menguasainya. Kali ini ia tidak datang sendirian. Bersama Jatmiko, sahabat masa kecilnya, Raka menyusun rencana menyelinap ke rumah Karno lewat belakang. Jatmiko sebenarnya takut. Sorot matanya sudah gelisah sejak awal. "Aku tidak suka urusan beginian," gumamnya sambil membawa senter kecil. "Kita cuma cari bukti. Kalau benar ada yang aneh bagaimana?" Raka tidak menjawab, karena ia sendiri belum tahu. Langit malam tampak gelap pekat tanpa bintang. Awan menggantung rendah seperti kain hitam raksasa yang menutupi langit kampung. Jalan menuju rumah Karno sepi, bahkan suara anjing pun tidak terdengar. Mereka berjalan melewati kebun singkong belakang rumah. Rumput liar menyentuh lutut. Angin membawa aroma aneh. Bau tanah basah bercampur anyir seperti karat besi. Saat tiba di dekat dinding belakang rumah, Raka memberi isyarat diam. Lampu bagian depan mati. Namun dari celah lantai kayu terlihat cahaya merah redup berkedip pelan. "Dia belum tidur," bisik Jatmiko. Raka menjongkok perlahan lalu menempelkan telinga ke lantai. Awalnya hanya terdengar suara lirih. Namun beberapa detik kemudian, ia mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tangisan. Banyak suara menangis dari bawah rumah. Suaranya pelan, tertahan, seperti orang yang mulutnya ditutup kain. Jatmiko langsung mundur ketakutan. "Itu suara siapa?" Raka memberi tanda agar tetap tenang. Ia mencoba mencari celah lain. Di samping rumah terdapat pintu kayu kecil setinggi pinggang yang hampir tertutup semak liar. Gemboknya berkarat, tetapi tidak terkunci sempurna. Dengan perlahan, Raka membukanya. Kerit. Bau busuk langsung menyembur keluar. Jatmiko spontan menutup hidung. "Itu bau apa?" Raka menyorotkan senter ke dalam. Tangga sempit terlihat menurun ke ruang bawah tanah. Dindingnya lembab, penuh lumut hitam. Mereka saling pandang beberapa detik sebelum akhirnya turun perlahan. Setiap langkah menimbulkan bunyi kayu rapuh. Udara di bawah terasa lebih dingin dibanding malam di luar. Nafas mereka mengeluarkan uap tipis seperti berada di ruang pendingin mayat. Di ujung tangga terdapat lorong sempit, dan di sanalah suara tangisan tadi terdengar semakin jelas. Raka berjalan lebih dulu. Sorot senter bergerak pelan menyapu dinding. Lalu cahaya itu berhenti pada sesuatu. Foto-foto manusia. Puluhan, mungkin ratusan. Semua tertempel memenuhi tembok. Wajah laki-laki, perempuan, anak muda, orang tua. Sebagian foto sudah menguning dan rusak makan usia. Namun satu hal membuat darah Raka terasa dingin. Semua orang dalam foto itu adalah warga yang pernah hilang dari kampung Kedaung. Dan tepat di tengah dinding, terpasang foto Warto, masih baru. Jatmiko mundur sambil gemetar. "Ya Tuhan!" Belum sempat mereka bicara lagi, terdengar bunyi ketukan dari balik dinding kayu di ujung lorong. Tok, tok, tok. Pelan, tetapi jelas. Raka mendekat perlahan. Tangannya gemetar saat menyentuh permukaan kayu tua itu. "Siapa di dalam?" bisiknya. Tak ada jawaban. Namun beberapa detik kemudian terdengar suara lirih. Lemah, serak, seperti tenggorokan yang sudah lama kering. "Tolong!" Jantung Raka berdetak keras. "Itu manusia!" bisik Jatmiko panik. Raka langsung mencoba membuka pintu kayu tersebut. Namun saat tangannya menyentuh gagang, lampu senter mendadak mati. Gelap langsung menelan ruangan. Dan dari belakang mereka terdengar langkah kaki pelan mendekat. Duk, duk, duk. Suara itu berat, seperti seseorang menyeret benda besar di lantai. Raka membeku. Karena di tengah gelap pekat itu, aroma dupa mulai tercium semakin kuat. Lalu suara Karno terdengar lirih dari ujung lorong. "Kalian seharusnya tidak turun ke sini." Gelap di lorong bawah tanah terasa hidup.
bukan sekedar ketiadaan cahaya, melainkan seperti sesuatu yang sengaja menelan pandangan manusia sedikit demi sedikit. Nafas Raka tercekat. Tubuhnya membeku ketika suara Karno terdengar semakin dekat dari belakang. Duk, duk, duk. Langkah itu berat, lambat, namun menekan dada seperti palu yang menghantam peti mati. Jatmiko gemetar di sampingnya. "Apa yang kita lakukan sekarang?" bisiknya terbata. Raka tidak langsung menjawab. Kepalanya dipenuhi suara detak jantung sendiri. Dalam keadaan gelap seperti itu, rasa takut berkembang lebih cepat dibanding api di musim kemarau. Pikiran buruk bermunculan tanpa bisa dicegah. Karno tertawa pelan. Suara tawanya lirih, tetapi dingin. "Kalian terlalu penasaran." Tiba-tiba, cahaya merah menyala dari ujung lorong. Bukan lampu, melainkan nyala lilin-lilin kecil yang menyala sendiri satu persatu di sepanjang dinding. Ruangan bawah tanah perlahan terlihat jelas. Dan apa yang tampak di sana membuat lutut Jatmiko hampir lemas. Lorong itu jauh lebih luas daripada dugaan mereka. Dinding tanah dipenuhi simbol aneh berwarna hitam. Beberapa menyerupai tulisan kuno, sementara yang lain tampak seperti gambar manusia dengan kepala terbalik. Aroma anyir bercampur dupa memenuhi udara hingga terasa lengket di tenggorokan. Karno berdiri beberapa meter di belakang mereka sambil membawa lampu minyak. Wajah tuanya terlihat pucat diterpa cahaya merah. Namun matanya tampak seperti milik orang yang tidak pernah tidur selama bertahun-tahun. "Pak Karno," suara Raka berusaha tegas meski tubuhnya tegang. "Kemana semua warga yang hilang?" Karno tersenyum tipis. Senyumnya mirip retakan pada masker kayu tua. Diam, tetapi menyeramkan. "Mereka hanya membayar kewajiban." "Kewajiban apa?" "Utang." Jawaban itu membuat suasana semakin dingin. Jatmiko memberanikan diri bicara. "Utang tidak membuat orang hilang." Karno tertawa kecil. "Kalian masih terlalu muda untuk mengerti. Dunia ini tidak berjalan dengan belas kasihan. Semua ada harga yang harus dibayar." Raka menggenggam tangan. "Kami dengar suara orang di balik pintu itu." Karno diam beberapa detik, lalu perlahan menoleh ke arah pintu kayu di ujung lorong. "Itu bukan tempat untuk manusia hidup." Kalimat tersebut terdengar seperti bisikan kuburan. Mendadak suara ketukan kembali terdengar dari balik pintu. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, disusul suara rintihan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. "Tolong, buka!" Jatmiko langsung mundur. "Itu Warto," katanya panik. Raka spontan melangkah maju menuju pintu, tetapi Karno bergerak cepat mencengkram bahunya. Sentuhan tangan pria tua itu terasa dingin seperti batu nisan terkena hujan malam. "Jangan dibuka. Lepaskan. Kalau pintu itu terbuka, kalian semua akan menyesal." Namun Raka mendorong tubuh Karno hingga terhuyung. Dengan nafas memburu, ia menarik gagang pintu kayu tersebut sekuat tenaga. Kreak! Pintu perlahan terbuka. Bau busuk langsung menyembur keluar seperti udara dari bangkai yang terkubur terlalu lama. Jatmiko muntah seketika. Sementara Raka membeku di tempat. Ruangan di balik pintu ternyata sempit dan gelap. Lantainya dipenuhi lumpur hitam bercampur cairan merah pekat. Di sudut ruangan terlihat beberapa sosok manusia duduk bersandar ke dinding. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat kebiruan, mata kosong, seperti mayat yang lupa cara mati. Dan di antara sosok-sosok itu, Raka melihat Warto. Namun sahabatnya sudah berbeda. Wajahnya cekung, bibirnya hitam, lehernya dipenuhi urat gelap seperti akar pohon menjalar di bawah kulit. "Rak," bisik Warto lirih. Suara itu terdengar jauh, seperti berasal dari dasar sumur. Raka melangkah dekat dengan mata berkaca. "Warto!" Tetapi sebelum sempat menyentuhnya, Karno berteriak keras, "Mundur!" Tiba-tiba seluruh tubuh Warto bergerak aneh.
Kepalanya menengadah perlahan sampai terdengar bunyi retakan tulang di lehernya. Krak! Matanya berubah hitam pekat. Mulutnya terbuka terlalu lebar hingga hampir sobek. Lalu suara berat keluar dari tenggorokannya. Utang harus lunas. Bersamaan dengan itu, sosok-sosok lain dalam ruangan ikut berdiri perlahan. Gerakan mereka patah-patah seperti boneka rusak yang dipaksa hidup kembali. Jatmiko menjerit ketakutan. Lari! Makhluk-makhluk itu mulai berjalan keluar ruangan dengan langkah terseret. Bau busuk semakin menyengat. Suara rintihan bercampur bisikan memenuhi lorong bawah tanah seperti kawanan lalat mengerubungi bangkai. Raka menarik Jatmiko mundur. Namun Karno justru diam memandangi semua itu dengan wajah muram. Aku sudah bilang, mereka bukan manusia lagi. Salah satu makhluk tiba-tiba melompat cepat ke arah mereka. Raka refleks menendangnya hingga jatuh ke tanah. Tetapi saat badan itu tersungkur, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dada makhluk tersebut terdapat tulisan merah, jumlah utang, lengkap dengan nama Karno di bawahnya. Seolah tubuh mereka telah berubah menjadi catatan pembayaran hidup. Lorong mendadak dipenuhi jeritan. Makhluk-makhluk lain bergerak semakin liar. Mata hitam mereka menatap kosong, tetapi penuh rasa hapar yang sulit dijelaskan. Karno menutup mata beberapa detik, lalu berbisik lirih seperti orang berdoa. Maafkan aku. Tiba-tiba seluruh lilin merah padam bersamaan. Duar! Gelap kembali menyelimuti lorong. Dan di tengah kekacauan itu, Raka mendengar suara sesuatu merangkak cepat di langit-langit ruangan. Suara gesekan di langit-langit lorong terdengar semakin cepat. Skrat, skrat. Raka mengangkat kepala perlahan. Dalam gelap pekat itu, hanya samar terlihat bayangan panjang merayap terbalik seperti cicak raksasa. Gerakannya patah-patah tetapi sangat lincah. Sesekali terdengar bunyi tulang retak dari tubuh makhluk tersebut. Jatmiko sudah hampir pingsan. Tangannya mencengkram lengan Raka begitu kuat hingga kuku-kukunya menusuk kulit. Kita bakal mati, bisiknya gemetar. Raka mencoba berpikir jernih meski dadanya seperti dihantam batu besar. Udara di lorong bawah tanah makin panas dan sesak. Bau darah bercampur dupa menusuk hidung seperti asap dari pembakaran bangkai. Sementara itu, makhluk-makhluk bekas manusia terus bergerak mendekat. Langkah mereka lambat, namun jumlahnya semakin banyak. Dari balik ruangan gelap, sosok lain mulai bermunculan satu persatu. Wajah pucat mereka terlihat seperti mayat yang dipaksa bangun sebelum waktunya. Mata hitam kosong itu memandang lurus ke arah Raka dan Jatmiko. Karno masih berdiri di tengah lorong. Tubuh tuanya tampak lelah. Untuk pertama kalinya, pria itu tidak terlihat seperti sosok menakutkan. Ia justru menyerupai orang yang sudah terlalu lama memikul beban busuk sendirian. Keluar dari sini, katanya lirih. Raka menatap tajam. Ini semua ulahmu. Karno menunduk pelan. Aku tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan sampai mengorbankan satu kampung. Tiba-tiba, suara tawa berat menggema. Buk! Dinding tanah bergetar pelan. Makhluk di langit-langit berhenti bergerak. Lalu perlahan turun dengan posisi kepala lebih dulu. Jatmiko menjerit. Sosok itu sangat tinggi. Kulitnya hitam legam seperti kayu terbakar. Tangannya panjang hingga hampir menyentuh lantai. Mulutnya robek sampai telinga, sementara lidahnya menjulur seperti ular lapar. Tapi yang paling mengerikan adalah dadanya. Di sana terdapat banyak nama warga kampung yang hilang. Ditorehkan menggunakan darah. Makhluk itu tersenyum lebar kepada Karno. Waktunya hampir habis. Suaranya berat dan menggema seperti berasal dari sumur dalam. Raka mundur perlahan. Itu makhluk apa? Karno memejamkan mata sesaat sebelum menjawab. Penjaga perjanjian. Suasana mendadak terasa lebih dingin. Bahkan udara di lorong seperti berhenti bergerak. Makhluk tinggi itu melangkah mendekat sambil menyeret kuku panjang di lantai tanah. Bunyinya nyaring seperti pisau diasah di batu kuburan. Kau belum melunasi janji, katanya kepada Karno. Karno mengepal tangan. Aku sudah memberi banyak tumbal.
belum cukup. Jawaban itu membuat tubuh Jatmiko lemas. Raka mulai sadar bahwa semua kehilangan di Kampung Kedaung bukan sekedar pembunuhan biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih gelap daripada utang manusia. Karno perlahan duduk di lantai. Wajahnya tampak sangat tua sekarang. Keriput di kulitnya terlihat semakin dalam, seperti retakan tanah kering saat kemarau panjang. "Aku akan cerita," katanya pelan. Makhluk-makhluk di sekitar mereka mendadak diam, seolah ikut mendengarkan. Karno menatap kosong ke dinding tanah. "Dulu aku cuma petani miskin. Sawah gagal panen bertahun-tahun. Istriku sakit. Anak pertamaku mati kelaparan." Suaranya mulai bergetar. "Malam satu suro, aku pergi ke hutan bambu dekat kuburan tua." Raka terdiam. Karno melanjutkan cerita seperti orang yang sedang membuka luka lama. "Ada seseorang menemuiku di sana. Wajahnya tertutup kain hitam. Dia menawarkan kekayaan. Tapi ada syarat," tanya Raka perlahan. Karno mengangguk. "Setiap orang yang menerima uangku dan gagal membayar, jiwanya menjadi milik penjaga." Makhluk tinggi tadi tersenyum lebih lebar mendengar ucapan itu. 30 tahun aku menjalani perjanjian ini," lanjut Karno lirih. "Awalnya aku pikir aku mampu berhenti kapan saja. Tapi semakin kaya diriku, semakin besar harga yang diminta." Lorong kembali sunyi. Hanya suara tetesan air dari langit-langit yang terdengar pelan seperti hitungan waktu menuju kematian. "Aku pernah mencoba melawan," kata Karno lirih. "Dan penjaga itu membunuh seluruh keluargaku dalam satu malam." Raka melihat mata pria tua itu mulai memerah. "Aku hidup sendiri sejak saat itu." Kalimat tersebut terdengar lebih menyedihkan daripada menakutkan. Namun sebelum Raka sempat berbicara, makhluk tinggi tadi tiba-tiba menggeram keras. "Cukup!" Dinding tanah bergetar hebat. Makhluk bekas manusia langsung menunduk ketakutan. Penjaga perjanjian mendekat ke arah Karno hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. "Kau mulai lemah." Karno diam. "Kau mulai menyesal." Tatapan makhluk itu lalu berpindah ke Raka. Dan perlahan, senyumnya berubah lebih menyeramkan. "Tapi aku sudah menemukan penggantimu." Darah Raka langsung terasa dingin. "Apa maksudmu?" Makhluk itu mengangkat satu tangan panjangnya, lalu menunjuk deca Raka. "Orang yang menyentuh buku hitam akan terikat." Raka mendadak teringat malam ketika ia melihat buku besar milik Karno di rumah itu. Tanpa sadar waktu itu tangannya memang sempat menyentuh halaman berisi namanya Warto. Karno langsung berdiri panik. "Jangan dia!" Namun semuanya terlambat. Tulisan merah perlahan muncul sendiri di telapak tangan kanan Raka. Panas, perih, seperti kulitnya dibakar bara api. Jatmiko memandang dengan wajah pucat. Nama Raka muncul perlahan di telapak tangannya sendiri. Dan tepat di bawah tulisan itu, muncul jumlah utang yang tidak pernah ia buat. Raka menatap telapak tangannya dengan nafas tercekat. Tulisan merah itu terlihat jelas di atas kulitnya. Garis-garisnya bergerak pelan seperti cacing kecil yang merayap di bawah daging. Semakin diperhatikan, warna merah tersebut tampak semakin gelap, menyerupai darah segar. Jatmiko mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat seperti abu tungku. Itu muncul sendiri, gumamnya ketakutan. Raka mencoba mengusap tulisan itu dengan tangan kiri. Namun rasa panas langsung menjalar sampai siku, membuat tubuhnya bergetar. Sensasinya seperti besi membara ditempelkan ke kulit hidup. "Apa yang kau lakukan padaku?" bentaknya ke arah Karno. Pria tua itu justru terlihat panik. "Aku tidak sengaja menyeretmu. Bohong, aku serius." Suara Karno terdengar rapuh untuk pertama kalinya. Sementara itu, makhluk tinggi penjaga perjanjian berdiri diam sambil tersenyum lebar. Matanya merah menyala seperti bara api di tengah gelap. Kehadirannya membuat udara lorong terasa berat, seolah setiap orang dipaksa memikul batu besar di pundak mereka. "Sekarang dia milikku," ucap makhluk itu perlahan. Karno langsung melangkah maju. "Belum!"
Makhluk tersebut tertawa keras. Suara tawanya menggema ke seluruh ruangan seperti bunyi kayu peti yang dipukul dari dalam tanah. Kau tidak bisa melawan perjanjian. Raka masih menatap telapak tangannya. Tulisan merah tadi perlahan membentuk angka-angka aneh. Jumlah utang terus berubah sendiri seperti hitungan hidup yang sedang berjalan menuju akhir. Dadanya mulai sesak. Setiap tarikan nafas terasa pendek. Di kepalanya terdengar bisikan pelan yang datang entah dari mana. Bayar, bayar, bayar. Raka memegangi kepala. Suara itu semakin banyak, semakin keras, seperti 100 orang berbisik bersamaan di dalam telinganya. Jatmiko mencoba menarik tubuh sahabatnya menjauh. Kita harus keluar dari sini sekarang. Namun sebelum mereka bergerak, makhluk bekas manusia mendadak berdiri memenuhi lorong. Mata hitam mereka kosong, tetapi seluruh wajah mengarah ke Raka seperti kawanan anjing lapar mencium bau darah. Karno menggertakkan rahang. Pergi lewat tangga belakang. Apa? Tanya Raka bingung. Cepat! Tiba-tiba, penjaga perjanjian mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Seketika seluruh lilin merah menyala lebih terang. Bayangan hitam di dinding bergerak liar seperti asap hidup. Dia tidak akan keluar, geram makhluk itu. Karno mengambil pisau kecil dari balik bajunya, lalu melukai telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke lantai tanah. Brok! Lorong bergetar hebat. Makhluk-makhluk bekas manusia menjerit bersamaan sambil mundur ketakutan. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Karno untuk mendorong Raka dan Jatmiko menuju lorong kecil di sisi kanan ruangan. Lari, teriaknya. Raka masih ragu. Kenapa kau membantu kami? Karno menatapnya beberapa detik. Karena untuk sesaat, wajah rentenir tua itu terlihat sangat lelah, seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup berdampingan dengan dosa. Aku tidak ingin ada korban lagi. Kalimat itu terdengar tulus. Namun belum sempat Raka menjawab, penjaga perjanjian melompat cepat ke arah Karno. Duak! Tubuh pria tua itu terpental menghantam dinding batu. Darah keluar dari sudut bibirnya. Pergi! Teriak Karno lagi. Raka akhirnya menarik Jatmiko masuk ke lorong sempit tersebut. Mereka berlari tanpa menoleh. Jalan di bawah tanah itu sangat gelap dan berliku. Dindingnya lembab dipenuhi akar pohon yang menjulur seperti tangan kurus dari dalam kubur. Suara jeritan Karno terus terdengar dari belakang, kadang bercampur tawa makhluk tinggi tadi, kadang berubah menjadi bunyi retakan tulang. Jatmiko hampir menangis. Aku mau pulang. Raka sendiri mulai sulit berpikir jernih. Telapak tangannya terasa semakin panas. Bisikan di kepalanya tidak berhenti. Utangmu belum lunas. Waktumu sedikit. Serahkan jiwamu. Ia menggigit bibir kuat-kuat agar tetap sadar. Lorong itu akhirnya berujung pada tangga kayu rapuh menuju permukaan tanah. Mereka mendorong pintu di atasnya dan keluar tepat di belakang rumah Karno. Udara malam langsung menyambut wajah mereka, namun suasana kampung terasa berbeda. Kabut turun lebih tebal dari biasanya. Jalan-jalan kosong, tidak ada suara serangga, bahkan angin pun seolah berhenti bergerak. Kampung Kedaung terlihat seperti tempat mati. Raka dan Jatmiko berlari menuju rumah masing-masing tanpa bicara banyak. Saat tiba di depan rumah, ibunya langsung menyambut dengan wajah cemas. Kamu dari mana? Raka tidak menjawab. Ia hanya menunjukkan telapak tangannya, dan seketika wajah ibunya berubah pucat pasi. Perempuan tua itu mundur perlahan sambil menutup mulut. Tidak, bisiknya lirih. Tanda itu muncul lagi. Raka mengerutkan dahi. Maksud ibu apa? Ibunya gemetar. Dulu ayahmu juga punya tanda yang sama sebelum meninggal. Jantung Raka seperti berhenti berdetak. Ayah! Air mata mulai menggenang di mata perempuan itu. Ayahmu dulu juga mencari rahasia Karno. Suasana mendadak sunyi. Hanya suara bambu bergesekan di luar rumah yang terdengar pelan, seperti bisikan arwah. Raka merasa dunia di sekelilingnya runtuh perlahan. Selama ini ia percaya ayahnya meninggal karena sakit biasa. Namun kini, semuanya berubah, karena ternyata kematian ayahnya mungkin berkaitan dengan kutukan yang sama. Dan lebih mengerikan lagi, tulisan merah di telapak tangannya mulai bergerak naik perlahan menuju lengannya, seperti sesuatu yang sedang mencari jalan masuk ke dalam tubuhnya. Malam di Kampung Kedaung terasa semakin berat setelah pengakuan ibunya.
Udara dingin menyusup lewat celah dinding bambu seperti tangan tak terlihat yang perlahan meremas tengkuk. Raka duduk diam di ruang tengah sambil memandangi tanda merah di lengannya yang terus merambat naik. Garis itu kini mencapai siku. Warnanya semakin pekat, seolah tinta hidup sedang mencari jalan menuju jantungnya. Ibunya mondar-mandir dengan wajah gelisah. Lampu minak di meja berkedip pelan diterpa angin malam, membuat bayangan di dinding bergerak seperti sosok manusia yang saling berbisik. "Ayahmu tidak sakit biasa," ucap perempuan tua itu akhirnya. Raka mengangkat kepala perlahan. "Kenapa ibu baru bilang sekarang?" "Karena aku takut." Jawaban tersebut terdengar sangat jujur. Tak ada nada dibuat-buat, hanya rasa takut yang sudah disimpan terlalu lama hingga berubah menjadi beban di dada. Raka menelan ludah. "Ayahmu sebenarnya kenapa?" Ibunya duduk pelan di depan meja kayu tua. Matanya terlihat basah ketika menatap foto kusam yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, ayah Raka tampak tersenyum sambil menggendong dirinya yang masih kecil. "13 tahun lalu, ayahmu juga menyelidiki rumah Karno," katanya lirih. Suasana mendadak hening, bahkan suara angin di luar seperti ikut mendengarkan. Waktu itu banyak warga hilang, sama seperti sekarang. Orang-orang takut bicara, karena Karno sudah kaya dan disegani. "Lalu, ayah menemukan sesuatu?" Ibunya mengangguk pelan. Dia pernah bilang ada tempat rahasia di bawah rumah Karno, tempat orang-orang yang punya utang di bawah. Raka langsung teringat lorong bawah tanah dan makhluk-makhluk bermata hitam itu. Dadanya kembali terasa sesat. Ayah sempat mencoba membakar rumah itu, tapi sebelum berhasil, dia pulang dengan kondisi aneh. Aneh bagaimana? Tubuhnya panas seperti terbakar dari dalam. Di tangannya muncul tulisan merah. Raka spontan melihat lengannya sendiri. Jantungnya berdegup lebih keras. "Ibu tidak pernah membawanya ke rumah sakit?" "Sudah, tapi dokter tidak menemukan penyakit apapun." Suara perempuan tua itu mulai bergetar. "Tiap malam ayahmu menjerit kesakitan. Katanya ada suara yang terus memanggil dari bawah tanah." Lampu minyak mendadak berkedip lebih cepat. Raka mulai merasa hawa ruangan berubah dingin. Ibunya melanjutkan cerita dengan mata kosong. "3 hari sebelum meninggal, ayahmu bilang sesuatu yang tidak pernah kulupakan." "Apa?" Perempuan itu menatap lurus ke arah Raka. "Kalau suatu hari tanda merah itu muncul lagi, berarti penjaga perjanjian sudah memilih korban baru." Kalimat tersebut terasa seperti batu besar yang jatuh tepat di dada Raka. Ia mencoba menyangkal dalam hati. Namun, jauh di dalam pikirannya, ia sadar semua kejadian mulai saling terhubung. Ayahnya, Karno, warga hilang, lorong bawah tanah, dan makhluk tinggi bermata merah itu. Malam semakin larut. Setelah ibunya tidur, Raka diam-diam membuka lemari tua peninggalan ayahnya di kamar belakang. Kayunya berdebu dan sedikit lapik dimakan usia. Ia mencari sesuatu, entah apa. Mungkin petunjuk, mungkin jawaban. Di bagian paling bawah lemari, tersembunyi sebuah kotak besi kecil yang sudah berkarat. Raka membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat buku catatan lusuh. Nafasnya tertahan. Tulisan di halaman pertama langsung membuat bulu kuduknya berdiri. Karno bukan manusia biasa. Raka membaca cepat halaman demi halaman. Tulisan ayahnya penuh coretan tergesa, seolah dibuat dalam keadaan takut. "Aku melihatnya berbicara sendiri di kuburan bambu." Ada suara dari dalam tanah. Makhluk itu meminta tumbal lebih banyak. Tangan Raka mulai dingin. Lalu ia menemukan satu kalimat yang membuat darahnya terasa berhenti mengalir. Penjaga perjanjian tidak bisa mati selama buku hitam masih utuh. Raka membalik halaman berikutnya. Di sana terdapat gambar kasar denah rumah Karno dan sebuah tanda silang merah berada tepat di bawah ruang bawah tanah. Sumur tua. Raka mengernyit bingung. Tiba-tiba, brak! Suara keras terdengar dari luar rumah. Raka langsung berdiri. Jantungnya berdetak cepat. Ia berjalan perlahan menuju jendela. Di luar hanya terlihat kabut tebal menyelimuti halaman rumah. Pohon pisang bergoyang pelan diterpa angin seperti bayangan manusia kurus yang sedang menari. Namun beberapa detik kemudian,
Tok, tok. Ada yang mengetuk pintu depan. Pelan, teratur. Raka menahan nafas. Ibunya keluar dari kamar dengan wajah pucat. "Jangan dibuka," bisiknya cepat. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Raka mendekat perlahan sambil membawa golok tua milik ayahnya. Ibu tetap dibeskang. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, terdengar suara lirih dari luar. "Rak, buka." Tubuh Raka langsung membeku. Itu suara Warto, namun suaranya terdengar aneh. Serak, patah-patah, seperti tenggorokan penuh tanah. Ibunya langsung menangis ketakutan. Itu bukan manusia. Ketukan mendadak berubah menjadi hantaman keras. Duk, duk, duk. Pintu bambu bergetar hebat. Raka memberanikan diri mengintip lewat celah kecil di dinding. Dan seketika, nafasnya berhenti. Di depan rumah Raka berdiri Warto. Tubuhnya basah lumpur. Kepalanya miring tidak wajar. Matanya hitam pekat tanpa bagian putih. Namun yang paling mengerikan, di belakang Warto berdiri puluhan sosok lain dengan wajah pucat dan tubuh kurus. Semua diam memandangi rumah Raka, seperti kawanan mayat yang baru keluar dari kubur. Raka mundur perlahan dari celah dinding dengan nafas memburu. Tenggorokannya terasa kering seperti dipenuhi debu panas. Di luar rumah, puluhan sosok berdiri diam tanpa suara. Tubuh mereka kurus dan pucat, sementara mata hitam kosong itu terus mengarah lurus ke pintu rumahnya. Suasana malam mendadak berubah seperti mimpi buruk yang hidup. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada gonggongan anjing. Kampung Kedaung terasa mati. Ibunya menangis pelan sambil memegangi tasbih tua di tangan gemetar. "Mereka datang menjemput," bisiknya lirih. Duk, duk, duk. Pintu bambu kembali dihantam keras dari luar. Debu kayu berjatuhan dari bagian atas kusen. Raka menggenggam golok peninggalan ayahnya semakin kuat, meski ia tahu benda itu mungkin tidak berguna melawan sesuatu yang bahkan bukan manusia lagi. "Rak!" Suara Warto terdengar lagi. Kali ini lebih berat, lebih dalam. "Keluar, kita pulang bersama." Kalimat itu membuat bulu kuduk Raka meremang. Nada suara sahabatnya terdengar seperti dua orang berbicara bersamaan dari dalam tenggorokan yang sama. Ibunya menarik lengan Raka panik. "Jangan dengarkan." Namun sebelum sempat bergerak, jendela samping mendadak terbuka sendiri. Brak! Angin dingin langsung menerobos masuk membawa aroma lumpur kuburan dan bau anyir seperti darah lama. Lampu minyak di meja padam seketika. Gelap menelan ruangan. Dan di tengah kegelapan itu, terdengar suara langkah kaki memasuki rumah. Krek, krek, pelan, diseret, seperti telapak basah menyeret tanah. Raka menahan nafas, matanya mencoba menyesuaikan diri dengan gelap. Lalu samar-samar terlihat sosok berdiri di dekat dapur. Tubuh tinggi, kurus, kepalanya miring patah. Warto berhasil masuk. Kulit wajahnya kini dipenuhi retakan hitam seperti tanah kering saat kemarau panjang. Dari sela bibirnya keluar cairan hitam pekat yang menetes ke lantai. "Rak," gumamnya lirih. Raka mundur sambil mengangkat golok. "Aku bukan musuhmu, toh." Senyum aneh muncul di wajah Warto. Senyum yang tidak memiliki rasa manusia. "Semua yang berhutang harus ikut." Detik berikutnya, tubuh Warto bergerak cepat menerjang. Raka refleks mengayunkan golok. Brak! Tubuh Warto terpental ke meja kayu hingga hancur berantakan. Namun makhluk itu kembali berdiri perlahan tanpa rasa sakit sedikit pun. Tulang lehernya berbunyi kasar saat kepalanya kembali lurus. Krak, krak! Ibunya menjerit ketakutan. Dari luar rumah, suara hantaman semakin ramai. Duk, duk, duk. Puluhan makhluk lain mulai memukul bambu kembali. Rumah kecil itu bergetar hebat seperti perahu tua dihantam ombak besar. "Kita harus pergi," teriak Raka. Ia menarik ibunya menuju pintu belakang. Namun saat pintu dibuka, kabut putih tebal sudah memenuhi halaman belakang sampai sulit melihat beberapa langkah ke depan.
dan di tengah kabut itu, terlihat sosok-sosok berdiri diam. Jumlahnya semakin banyak. Warga yang hilang selama bertahun-tahun kini berkumpul mengelilingi rumah. Semua menatap kosong, semua bergerak perlahan mendekat. Raka merasa dadanya seperti diremas. Kampung Kedaung benar-benar berubah menjadi kuburan hidup. Tiba-tiba, suara azan terdengar dari surau ujung kampung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu menggema panjang menembus kabut malam. Dan anehnya, seluruh makhluk di sekitar rumah mendadak berhenti bergerak. Mereka menundukkan kepala bersamaan seperti takut pada sesuatu yang tidak terlihat. Raka memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa ibunya keluar lewat samping rumah. Mereka berlari menembus jalan kampung yang dipenuhi kabut. Nafas Raka memburu, sementara tanda merah di lengannya terasa semakin panas. Bisikan di kepalanya kembali muncul. Waktumu hampir habis. Jadilah pengganti. Ia memegangi kepalanya kuat-kuat sambil terus berlari. Saat melewati balai kampung, Raka melihat sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Semua rumah warga tertutup rapat, namun dari balik jendela banyak mata mengintip dengan wajah ketakutan. Mereka tahu, mereka sadar ada teror di luar sana, tetapi tidak ada satupun yang berani membantu. Ketakutan di kampung itu sudah tumbuh seperti jamur busuk di musim hujan, diam, lembab, dan menyebar tanpa suara. Raka akhirnya tiba di surau tua tempat azan tadi berasal. Bangunan kecil itu berdiri di dekat pohon beringin besar. Lampunya redup, tetapi suasananya terasa jauh lebih hangat dibanding tempat lain di kampung. Di dalam surau, seorang lelaki tua sedang duduk sambil membaca kitab. Janggutnya putih panjang, sorot matanya tajam meski usia tampak sangat tua. Ia menatap Raka, seolah sudah mengetahui semuanya. "Kau akhirnya datang juga," katanya pelan. Raka terengah. "Siapa Bapak?" "Orang yang dulu gagal menyelamatkan ayahmu." Kalimat itu membuat tubuh Raka membeku. Lelaki tua itu lalu berdiri perlahan sambil mengambil kendi kecil berisi air. "Tanda merah itu sudah mulai masuk ke tubuhmu." Raka melihat lengannya. Garis merah tadi kini hampir mencapai bahu. "Apa yang harus saya lakukan?" Lelaki tua itu menatap keluar surau. Kabut di luar masih bergerak pelan seperti asap dari lubang neraka. "Kalau ingin menghentikan semua ini," katanya lirih, "kau harus menghancurkan buku hitam dan sumur tua di bawah rumah Karno." Raka menggertakkan jaham. Kalau gagal, wajah lelaki tua itu berubah muram. Maka seluruh kampung Kedaung akan menjadi tempat penagihan terakhir. Kabut malam menyelimuti kampung Kedaung seperti kain kafan raksasa. Dari halaman surau, Raka memandang jalan kampung yang kosong dengan dada penuh tekanan. Ucapan lelaki tua tadi terus berputar di kepalanya. Hancurkan buku hitam, tutup sumur tua, atau seluruh kampung akan habis. Tanda merah di lengannya kini hampir mencapai leher. Garis itu bergerak pelan, seperti akar pohon yang tumbuh di bawah kulit. Semakin lama, bisikan di kepalanya semakin jelas. Waktumu sedikit. Jangan melawan. Terima perjanjian. Raka memejamkan mata kuat-kuat. Lelaki tua di sampingnya menyerahkan sebungkus kain kecil berisi garam kasar dan air doa. Penjaga perjanjian takut pada niat yang tidak bisa dibeli, katanya lirih. Raka menggenggam benda itu erat. "Ayahku dulu juga datang ke sini." Lelaki tua tersebut mengangguk pelan. Dia hampir berhasil, tapi rasa takut menghentikannya. Jawaban itu membuat dada Raka terasa berat. Ia sadar malam ini tidak ada jalan kembali. Jika gagal, nasibnya akan sama seperti para korban lain yang berubah menjadi mayat berjalan. Ia menoleh ke arah ibunya. Perempuan tua itu menangis diam-diam sejak tadi. "Kamu jangan pergi," bisiknya. Raka tersenyum tipis meski matanya terasa panas. "Kalau aku diam saja, semuanya akan mati perlahan." Angin malam berembus dingin ketika Raka melangkah meninggalkan surau.
Jalan menuju rumah Karno tampak lebih gelap dibanding biasanya. Pohon-pohon bambu bergoyang pelan seperti bayangan kurus yang sedang berbisik satu sama lain. Sepanjang perjalanan, Raka melihat sosok-sosok pucat berdiri di pinggir jalan. Korban-korban hilang itu masih berkeliaran, diam, memandang kosong, namun anehnya mereka tidak mendekat. Seolah mengetahui malam itu akan menjadi akhir dari semuanya. Rumah Karno akhirnya terlihat di balik kabut. Bangunan tua tersebut tampak seperti binatang besar yang sedang menunggu mangsa terakhirnya. Lampu merah redup menyala dari dalam rumah. Raka masuk tanpa mengetuk. Pintu kayu terbuka sendiri dengan bunyi panjang. Kreak. Bau dupa dan tanah basah langsung menyambut dari dalam. Ruangan utama kosong, namun suara bisikan terdengar jelas dari bawah lantai. Turunlah. Perjanjian menunggumu. Raka menuruni tangga menuju lorong bawah tanah. Langkahnya pelan tetapi mantap. Dinding lembab di kanan kiri terlihat dipenuhi tulisan merah yang bergerak seperti urat hidup. Saat tiba di ruangan utama, ia langsung melihat Karno. Pria tua itu duduk bersandar di dekat sumur besar berwarna hitam. Tubuhnya terlihat jauh lebih kurus dibanding sebelumnya. Kulit wajahnya pucat seperti lilin hampir padam. Sementara di belakangnya, penjaga perjanjian berdiri diam sambil tersenyum lebar. Makhluk itu tampak semakin besar. Bayangannya memenuhi hampir seluruh ruangan. Akhirnya kau datang, ucap suara berat tersebut. Raka menggenggam golok ayahnya. Semua ini harus berhenti. Makhluk itu tertawa panjang. Suara tawanya mengguncangkan dinding bawah tanah seperti gemuruh longsor di malam hujan. Manusia selalu berkata begitu sebelum menyerah. Karno perlahan mengangkat kepala. Matanya penuh penyesalan. Buku itu ada di dalam sumur, katanya lirih. Penjaga perjanjian langsung menoleh tajam. Kau berkhianat? Karno tertawa kecil. Tawa lelah seseorang yang sudah kehilangan alasan untuk hidup. Aku sudah terlalu lama menjadi budakmu. Tiba-tiba, makhluk tinggi itu menggeram keras lalu menghantam tubuh Karno hingga terpental. Duak! Darah menyembur ke lantai. Tidak ada yang bisa keluar dari perjanjian. Raka langsung berlari menuju sumur tua. Dari dalam lubang hitam itu terdengar suara rintihan ratusan manusia bercampur tangisan panjang. Bau busuk menyembur keluar seperti udara dari kuburan terbuka. Ia melihat buku hitam mengambung di dasar sumur. Halaman-halamannya bergerak sendiri. Nama-nama korban muncul dan hilang seperti ditulis tangan tak terlihat. Tanda merah di tubuh Raka mendadak terasa sangat panas. Bisikan di kepalanya berubah menjadi jeritan. Ambil perjanjian, jadilah penerus. Semua kekayaan akan menjadi milikmu. Raka hampir kehilangan kesadaran. Namun bayangan wajah ibunya muncul di pikirannya. Lalu Warto, ayahnya, dan seluruh warga yang hilang. Dengan sisa tenaga, Raka menuangkan air doa ke dalam sumur lalu melemparkan garam kasar bersamaan. Bruak! Sumur langsung bergetar hebat. Jeritan panjang menggema ke seluruh lorong. Penjaga perjanjian mengamuk. Tubuhnya bergerak liar sambil menghantam dinding batu. Jangan! Raka langsung meloncat masuk setengah badan ke bibir sumur, lalu mengambil buku hitam itu. Saat tangannya menyentuh sampul buku, ribuan suara menjerit bersamaan di kepalanya. Sakitnya seperti tengkorak dipukul dari dalam, namun ia tetap menggenggam kuat. Lalu, dengan golok ayahnya, Raka menusuk buku itu tepat di tengah. Duar! Ledakan angin hitam memenuhi ruangan. Seluruh lilin padam. Jeritan makhluk tinggi tadi berubah mengerikan. Tubuhnya retak sedikit demi sedikit, seperti patung tanah liat terkena panas. Tidak mungkin. Karno tersenyum lemah sambil memandangi semua itu. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, wajahnya terlihat tenang. Makhluk penjaga akhirnya hancur menjadi abu hitam yang berterbangan ke udara.
Dan bersamaan dengan itu, suara tangisan dari dalam sumur perlahan menghilang. Sunyi, benar-benar sunyi. Tanda merah di tubuh Raka mulai pudar perlahan hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Lorong bawah tanah runtuh sedikit demi sedikit. Raka segera keluar sambil menopang tubuh Karno yang sudah sekarat. Di depan rumah, kabut mulai menghilang. Langit malam perlahan memperlihatkan cahaya bulan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Karno batuk darah lalu menatap Raka. "Aku ingin minta maaf." Raka diam. Pria tua itu tersenyum kecil sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Pagi harinya, warga kampung Kedaung berkumpul melihat rumah Karno yang ambruk menjadi puing. Tidak ada lagi suara aneh. Tidak ada lagi sosok berjalan di malam hari. Namun saat semua terasa selesai, Raka menemukan sesuatu di antara reruntuhan kayu. Sebuah halaman buku hangus yang belum terbakar sempurna. Dan di atas kertas itu, perlahan muncul tulisan merah baru. Nama